Selamat malam para pemirsa Survival Aquatic Fish. Nah, di sini gua membicarakan tentang pengolahan ikan ya. Maksudnya bagi yang hobi ikan hias. Nah, di sini di tank ini ada ikan arowana golden blue red. Terus ada ikan RTC nih, ikan lele, terus ada ikan Oscar. Ini ikan Oscar apa namanya, Bro? Red Paris. Red Paris. Terus di sini ada ini. Nah, ini ikan belida nih. Nah, ikan belida nih belida dari mana? Jawa. Dari Jawa. Nih salah satu ikan yang sangat langka. Nah, di sini akuarium ini pakai tank yang udah digital. Jadi udah diatur semuanya di sini. Dari suhunya, dari apanya? Kelembaban airnya, terus apanya? Pengaturan apanya? Temperatur dan lain-lain. Nah, di sini gue tidak membicarakan harga ini kan berapa. Bagaimana kita menyukai hewan peliharaan kita. Oke, sini juga nih ada teman gue juga, Bang Pedro. Bang Pedro ini akuarium ini gimana sih, Bang? Dari ikan-ikan ini gimana, Bang? Menurut lo, Bang? Nah, gini, ini menarik nih pertanyaan lo nih, asik juga buat gue. Kesatu basicnya kan karena air ya. Air, terus ada properti di dalam, dan itu makhluk hidup, ikan, dia bergerak. Jadi, menurut konotasi gue, air ini kan basic, iya nggak? Nah sekarang kita lihat jam berapa sekarang? Jam 8 ya. Ini kalau di lounge, di club itu kalau kita bicara orang modern ini happy hour. Iya. Nah orang datang mengunjungi lounge, resto, cafe, ada live music, atau orang pergi ke karaoke. Sekarang pandemi aja nggak boleh. Itu kan untuk mengekspresikan diri dengan apa yang dia rasa. Gue ada di sini, gue lama nggak kesini ya, hampir 2 minggu lebih sedikit lah. Gue lama nggak kesini. Sebelumnya gue lihat akuarium yang di belakang. Ini lebih besar, akuarium lebih canggih, kualitas kacanya berbeda. Karena gue juga ada basic seni dan gue juga suka di air. Gue di laut, gue main surfing dari kecil. Yang gue ini kan lebih konotasi lebih ke alam. Bagaimana alam itu bisa jadi sahabat kita? Ini kan umum ya, bukan ini umum. Yang gue lihat, karena gue suka color, gue lihat ada tone yang ditampilkan sama pemilik akuarium ya, sama Edwin di sini. Gue lihat ini keren, bukan karena orangnya. Dari dia pemilihan desain warna ikan aja, ini nggak sembarangan nih. Gue nggak ngerti ikan loh, Heru ya. Harganya berapa nggak penting buat gue. Menurut lo ikan yang di sini Sorry. menarik perhatian lo ikan yang mana, Bang? Semuanya menarik. Menarik. Karena dari jenis ikannya kan berbeda tadi lu bilang. Ada Iya. libida, ada lele. Lele yang gue tau kan gue makan sama semua tuh teksturnya. Iya, Gue telan selesai. Yang gue itu kan sambalnya sama nasi. Iya. Sama lapernya. Iya. Sama enak nggak sih emponing yang ngejual? Tapi Bohai. ini ikan belida bahan baku pempek loh, Bang. Yang belida bahan Gue nggak baku tahu. pempek. Gue nggak tahu. Nah begini ya, sorry. Lu bicara suku semua di Indonesia, majemuk, 700 sekian belas suku, ada 1000 sekian bahasa. Jadi menarik, nggak cuma suku, budaya, tradisi Indonesia, tapi ada ikan yang memang asli dari Indonesia. Kalau tadi lu bilang si lele tadi dari Banjarnegara, libida itu dari Papua sebelah mananya lah. Libida, iya. Gue kebetulan SMA di Papua nih, makanya gue sangat dekat banget sama alam liar. Oke, tapi kenapa gue berani ngebacot di sini? Karena apa yang gue lihat di TV-TV konvensional itu nggak sesuai dengan apa yang gue alami saat gue kecil dan remaja di alam liar. Gue ini dekat dengan kuda, dekat dengan buaya. Di Merauke banyak buaya, bro. Iya. Rawa soalnya. Gue dekat dengan kasuari, gue dekat dengan rusa. Sapi tiap hari teman gue. Ikan gue nggak pernah lihat nih. Kecuali ikan di kolam. Habis hujan jadi danau tuh. Ikan Iya. betik. Habis bakar ikan minum sageru gue. Oke, kita kembali ke ikan di akuarium. Kenapa? Ini gue respect nih sama Edwin. Bro, thank you bro. Karena Edwin ini di I.O., dia orang seni, dia sering mendesain ya, itu lighting, oke? Koreo gerakan di on stage, di panggung, ya ada manajemen di situ. Ini banyak ilmu yang bisa kita garap nih di YouTube ini. Oh, sorry bro, gua kan orang film. Gua tau lah ini tone, efek, dan segala macam. Tekstur ya, bibir perempuan pakai itu lipstiknya warna apa, gue tahu. Nah, gue lihat ikan di sini ternyata bukan masalah harga, bro. Gue kan nggak ngerti, gue bukan pemain ikan. Gue nggak ngerti nih. Yang gue tahu arwana itu di Papua juga ada. Si lele itu di Papua juga ada. Seperti kita bicara bergeser sedikit, gue korelasikan dengan burung. Burung kakak tua Jawa dengan kakak tua Papua beda, Pak. Nuri Jawa dengan nuri Papua beda. Kalau kita compare lagi tadi lu bilang main di PMP, Nuri Papua dengan Nuri Palembang beda juga, Pak. Iya. Tapi sama-sama sekarang punya jalan tol. Terima kasih Pak Jokowi, Pak Pade, kita senang, makasih. Kembali lagi ke ikan, dengan jalan itu sudah nembus ke kampung-kampung, kita bisa menikmati lagi alam lebih dekat.
Untuk mensyukuri bahwa ciptaan Tuhan itu bukan dilihat dari harga rupiah, bukan Pak, bukan. Oke? Gua akan bilang gitu. Kenapa jadi rusak nanti? Kok dihargain ini sekian jadi rusak? Memang bagus buat bisnis, tapi in this time kita mau bahas adalah artistiknya menurut gue. Setuju nggak lo? Iya, Setuju dulu nih Mas Heru, biar gue terusin nih. Iya. Nah menurut gue, ya, gue jarak 3 meter nih ya dari ikan ya. Gue jarak 3 meter, tadi gue coba matikan lampu ya, mana lampu tadi? Gue coba matikan lampu. Sorry nih ya, gue matiin lampu. Nah, Coba kita lihat. Expose-nya kan jadi satu titik. Just aquatic atau akuarium. Coba lu lihat. Ya, dari tone color keseluruhan atau tone color keseluruhan. Ini kayak kita lihat frame bioskop atau di TV. Di kotak seperti itu, ditata sedemikian rupa sama pemilik akuarium yang namanya Edwin itu. Ini orang ternyata pencinta seni dia. Dia lebih lihat ke artistik, bukan masalah harga. Edwin setuju apa enggak, terserah, gue nggak ngerti. Ntar lu wawancara dia aja. Nah, gue lihat si Arwana, Libida, dan ini ada kesatuan basic tone color itu black. Alright? This is black. Ada lagi Arwana yang expose siripnya tadi, teksturnya, dia mengeluarkan ada sedikit berasa silver, tapi dominan orange. Nah, sekarang kita lihat lagi ke si yang orange dominan itu. Itu kayak si Belanda, kostum bolanya Belanda tuh. Yang hitam Oscar itu. iya nih. Nah, ini semakin dominan setelah kita matikan lampu. Nah, menurut gua, nah karena ini jam sekarang happy hour, nah disesuaikan ada psikologis ruang mungkin dari suasana hati kita. Kita menikmati sesuatu ya, mendengarkan musik, mata melihat sesuatu, dan gerakan-gerakan ikan ini bikin gua jadi lebih santai. Berarti kan ada psikologis ruang untuk siapa yang melihat. Nah, jadinya kita bahas di sini menurut gua adalah harga jadi nggak penting. Gue nggak tahu tuh harga berapa, bro. Yang gue lihat kan pemilihan penempatan ikan ini disatukan dari Arwana, ada lagi si Lele, ada lagi si apa tadi yang kita Blida. Edwin coba mau menampilkan ini lebih dari artistik, bro. Setuju nggak sih lu? Kalau gue ini artistik, bukan masalah harga. Gue nggak ngerti ikan, bro. Kalau rusak Kaswari gue paham tuh. Harganya nggak ada juga, ya lu panggang aja kalau lapar. Iya. Asal jangan lu nggak dihabisin kalau makan gitu. Nggak boleh juga. Ini artistik sih. Gue kan nggak ngerti juga tuh harga berapa sih item lele belang. Gue lihat tuh kayak hiu tuh si lele itu. Iya benar, yang kayak hiu. Ya hiu, gitu bro. Terus kan ini Edwin juga punya ada 8 apa 12 di belakang ya di ruang muara kamar mandi, koridor itu. Itu kan ada ikan-ikan kecil juga. Iya. Nah setelah gue lihat beberapa yang lain, ini kalau kita bicara langsung ke alam karena gue anak di pantai, gue main surfing, gue sama laut gue dekat, sunrise gue dekat banget sama itu. Ini gue lihat seperti nuansa magic hour setelah matahari itu hilang ditelan sama laut. Ini magic hour tuh cuma berapa second, berapa detik, ya. Magic hour tuh ada ungu, jingga, sepia, ini, kores, ini, tapi basicnya black. Dan ini artistik, bukan lagi masalah rupiah. Gue pikir itu sih. Terus yang kedua, pesan terakhir yang kedua, ini ada psikologi ruang. Ternyata gue lebih tenang. Harusnya tadi gue udah cabut jam 6:30 nih. gue teman gue agak telat, gue rekam tadi sedikit, maka tadi gue matiin lampu, gue kirim ke temen gue, keren bro, sepatunya tuh, Edwin punya, loh, dia nggak sibuk itu harus on the track, harus tenang juga jiwa, pikiran, ambil keputusan kita harus tenang, Pak. Jadi ini membuat gue tenang, bro. Kayaknya gitu aja sih. Untuk ya maksudnya dari apa yang gue lihat gitu ya, kan gue ngerti bahasa ikan, gue nggak ngerti. Gue happy aja, bikin gue tenang. Ini asik sih, dan gue juga kayaknya pengen punya. Asik gue. Dan gue nggak ngerti harganya berapa. Ya kan, gue sayang mahal-mahal kan, gue liat karakter ikannya sama color. Kira-kira kayak gitu. Gue nggak punya ikan. Gue beli tulang Kaswari. Kira-kira kayak gitu. Asik aja sih. Keren. Ini artistik. Gue rasa Edwin itu mau bilang ke kita bahwa ini ada sentuhan art. Dari lighting, ya, dari pemilihan tekstur colornya si ikan tadi. Tentu punya karakter. Seperti anjing, seperti kucing, manusia, kuda, semua punya karakter. Oke, karena ciptaan Tuhan. Nah, gue lebih lihat karakter si ikan sama ke color. Ini coloring nih. Ini Edwin ini lagi melukis di air dengan ikan-ikan hidup ini. Gue kira segitu. Menurut gue segitu sih. Oke, Bang. Gue coba masuk ke. Bisa dinyalain lagi lampunya, Bang? Oh, gila loh. Gue jadi oke. Lampu menyala. Oke, pemirsa Oke, pemirsa Survival Aquatic Fish. Ini tanggapan pribadi dari Bang Pedro. Bang Pedro itu belum punya akuarium, nggak punya ikan.
Ini pandangan dari orang awam. Jadi nggak harus kita memelihara ikan tuh harus mahal, harus canggih apa segala macem. Ini mohon maaf ya pemirsa nih. Ini sebenarnya ini kacanya retak ini. Nah, ini retak nih. Terus kita apa? Kita lem ya. Kita lem terus kita kasih aksesoris apa nih? Kayak rumput. Nih kita lem. Jadi bukan masalah harganya, gimana caranya kita menata akuarium kita. Kalau sekarang kan mungkin dibilang akuarium itu tank. Dan ada beberapa jenis ikan itu mungkin akan ditambah ya, tapi kan kita harus ini dulu ya, bro ya, harus apa? Ikan ini apa namanya? Ikan ini harus mengenal, jadi sama kayak orang aja tuh kan, harus dia sosialisasi Karakter, ada dulu. karakternya. Ya kayak gitu kan. Ada karakter. Kalau langsung mentang-mentang akuarium gede langsung tumblak aja itu banyak nggak juga. Karena mereka harus mengenal satu sama lain. Karena ini semua ikan predator semua ini. Ini makannya tuh yang arwana tuh jangkrik, ini Oscar tuh udang beku, cacing beku. Oh, predator semua nih ya? Predator Bro, ya? semua ini bang, Oke, predator oke, semua. oke, nih. oke. Ini kan predator semua nih. Iya, iya. Wah, berarti Edwin ini pemilihannya juga harus bener nih. Predator. Kalau kan saling tonjok-tonjokan Iya. berarti kan? Ini hati-hati Iya, ya. iya. Memang sih banyak yang Oh, bilang nih gitu. kalau nggak dikasih makan ikan ini kalau nggak salah sih 3 hari seminggu nggak apa-apa. Cuman Iya. jangan sampai kita keceplosan tangan main taruh aja. Itu Oh, digigit sama dia? Digigit. Oke, kan kalau arwana gue tahu. Yang 3 yang lain kan gue nggak tahu. Ya kalau lele kan kita sering ketemu di rumah makan, di warung kan? Makanya kadang-kadang, nah ini kan juga akuarium ini kan juga harus dibersihkan ya seminggu sekali ya, apa 3 hari sekali. Nah sebelum kita bersihin ini akuarium, ikan ini kita harus kenyangin dulu bang. Oke. Kalau nggak dicablok nih jari nih hilang. Iya, iya. Tadi gue dikasih Dia makan lapar. udang tuh. Ah, iya. Gue makan gorengan tadi, gue makan bakwan, tahu isi, dia makan udang tuh. Itu udang di seafood 88 di Fatmawati mahal tuh udang tuh. Oke, Duk, kayaknya gitu doang. Gue harus cabut juga Thank nih. you, Bang Pedro. Oke pemirsa, jadi kalau Anda ingin memelihara Thank you, ikan Bro. hias, Anda nggak usah ragu, nggak usah harus mikir ikan itu harganya berapa, terus harus ini gede semana, sesuai dengan budget Anda. Anda suka, Anda piara, terus Anda tata tuh kolam, apa akuarium itu. Udah bagi gue itu aja. Oke, jangan lupa klik subscribe and like channel Survival Fish Aquatic. Akhir kata gue ucapin selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.